Setiap tahun, lebih dari 5 miliar batang kapur tulis diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan institusi pendidikan di seluruh dunia. Kapur-kapur ini merupakan hasil dari ilmu mineral, teknologi penggilingan ultra halus, serta pengendalian kelembapan, kekerasan, dan mikrostruktur yang sangat presisi dalam skala industri. Setiap batang kapur yang digunakan di ruang kelas telah melewati jalur produksi yang dirancang dengan cermat, di mana setiap gram bubuk mineral dihitung secara presisi untuk menghasilkan tulisan yang jelas, daya lekat yang baik pada papan tulis, serta kemudahan saat dihapus. Dalam video ini, kita akan melihat ke balik layar fasilitas modern yang selama ini nyaris tak terlihat. Perjalanan sebuah batang kapur dimulai jauh di dalam tambang mineral berskala besar, tempat gipsum murni atau batu kapur kaya kalsium karbonat tersembunyi di bawah permukaan bumi. Rig pengeboran bertenaga besar mengebor puluhan meter ke dalam batuan padat, mencapai puluhan lapisan, menciptakan lubang untuk menempatkan bahan peledak khusus. Saat sinyal diberikan oleh tim kontrol tambang, ledakan dipicu, dan dalam sekejap, ribuan ton mineral terlepas dari sisi gunung. Ekskavator raksasa segera bergerak, mengangkut bongkahan batu yang masing-masing dapat berbobot beberapa ton. Material ini kemudian dimuat ke truk khusus dan dibawa menuju area penampungan sementara. Di area ini, mineral dipindahkan ke truk angkut berat berkapasitas besar untuk dikirim ke pabrik pengolahan. Sejak saat itu, bahan mentah kapur resmi memasuki rantai produksi industri. Setiap hari, lebih dari 100 truk dapat diterima oleh fasilitas ini, mewakili ribuan ton mineral yang masuk ke proses produksi kapur. Dari area penampungan, mineral dimasukkan ke dalam mesin penghancur. Batu-batu besar dihancurkan oleh 2 rol raksasa yang berputar terus-menerus, menghasilkan tekanan tinggi hingga mineral terpecah menjadi partikel berukuran beberapa milimeter. Proses ini menghasilkan debu dalam jumlah besar sehingga sistem penyedot debu dan filtrasi udara yang kuat sangat diperlukan demi keselamatan pekerja. Material kemudian dibawa oleh ban berjalan sepanjang ratusan meter menuju area pengeringan dan penggilingan halus. 4 batu mentah diubah menjadi bubuk kapur ultra halus, fondasi utama yang menentukan kualitas kapur tulis. Setelah mencapai tingkat kehalusan yang diinginkan, bubuk mineral dipindahkan ke area pencampuran. Dalam produksi kapur, terdapat 2 metode utama, pencampuran kental dan pencampuran cair. Pada pencampuran kental, kadar air hanya sekitar 18–25% dari berat bubuk. Campuran diaduk menggunakan mixer poros ganda dengan kecepatan sekitar 30–60 putaran per menit. Cukup untuk meratakan kelembapan tanpa membuat campuran menjadi cair. Hasilnya adalah massa padat menyerupai plastisin. Pada pencampuran cair, kadar air lebih tinggi, yaitu 40–55% dari berat bubuk. Proses ini menggunakan mixer tangki vertikal dengan kecepatan 80–150 putaran per menit.
menghasilkan slurry yang homogen dan stabil. Dalam kedua metode, selalu ditambahkan bahan pengikat, biasanya lem pati termodifikasi atau polimer PVA encer. Untuk kapur berwarna, pigmen mineral ditambahkan sekitar 1-4%. Disertai agen pendispersi agar warna merata dan tidak menggumpal. Proses pencampuran berlangsung sekitar 8-15 menit hingga standar industri tercapai. Campuran kental dibentuk melalui ekstrusi, sedangkan campuran cair menggunakan cetakan. Pada metode ekstrusi, campuran ditekan melalui cetakan berbentuk lingkaran dan keluar sebagai batan panjang. Batan ini kemudian dipotong otomatis menjadi panjang standar sekitar 7,6 sampai 10,2 cm. Pada metode cetakan, slurry dituangkan langsung ke dalam cetakan silinder yang sudah menentukan ukuran akhir kapur sejak awal. Setelah dibentuk, kapur memasuki tahap pengerasan awal. Kapur berbahan gipsum memerlukan waktu 5-20 menit, sedangkan kapur berbahan kalsium karbonat membutuhkan 20-40 menit. Selanjutnya, kapur dikeringkan secara perlahan pada suhu sekitar 50-70 derajat Celcius selama 6-12 jam untuk menghilangkan sisa kelembapan tanpa merusak struktur. Untuk kapur bebas debu, dilakukan proses pelapisan dengan metode pencelupan menggunakan larutan polimer berbasis air atau silikon aman dengan konsentrasi sangat rendah. Lapisan ini sangat tipis dan tidak mengubah ukuran maupun rasa saat menulis.
Tahap akhir adalah kontrol kualitas, di mana kapur diuji dari segi ukuran, berat, kelurusan, kualitas tulisan, daya lekat pada papan tulis, jumlah debu, dan kemudahan penghapusan. Kapur yang lolos inspeksi, kemudian dikemas dengan pelindung khusus agar tidak mudah patah dan terlindung dari kelembapan selama distribusi. Dari tambang mineral di dalam bumi, hingga menjadi sebatang kapur kecil di tangan seorang guru, perjalanan ini membuktikan bahwa kapur tulis bukanlah benda sederhana, melainkan hasil dari proses industri yang panjang, presisi, dan sangat terstruktur. Setiap tahun, lebih dari 10 miliar blok beton diproduksi di seluruh dunia. Angka yang menakjubkan untuk bahan yang tampak begitu sederhana, namun menjadi tulang punggung konstruksi modern. Dari ruang bawah tanah yang terkubur jauh di bawah tanah, hingga gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di langit kota, serta dari pabrik industri hingga lingkungan perumahan yang tenang, blok beton ada di mana-mana. Meskipun bentuk dan ukurannya beragam, setiap blok bambu menahan tekanan lebih dari 1.500 PSI, setara dengan beberapa ton tekanan yang terpusat pada satu permukaan kecil. Dalam dunia konstruksi, blok beton tidak hanya dianggap sebagai bahan bangunan, tetapi juga sebagai simbol kekuatan, presisi, dan rekayasa manusia. Di balik jalur produksi yang tampak sederhana, tersembunyi sistem teknologi yang rumit dan diawasi dengan sangat cermat di setiap tahapnya. Inilah kisah tentang bagaimana blok beton dibuat, material utama yang menopang infrastruktur dunia modern kita. Setiap tahun, industri blok beton global memproduksi lebih dari 10 miliar unit, menghasilkan nilai ekonomi sekitar 5.600 triliun. Skala yang luar biasa ini menegaskan peran tak tergantikan dari material ini dalam pembangunan modern. Perjalanan produksi blok beton dimulai dari 4 bahan utama: semen Portland, pasir, air, serta kerikil atau batu pecah. Masing-masing memiliki peran penting dalam membentuk kekuatan struktural produk akhir. 60–70% campuran terdiri dari kerikil dan batu pecah yang berasal dari tambang di sekitar pabrik. Material ini dihancurkan hingga berukuran seragam agar kekuatannya stabil dan mudah dipadatkan. 10–20% pasir halus diambil dari sungai atau penambangan pasir, dicuci bersih dan disaring untuk menghilangkan lumpur atau tanah liat, guna meningkatkan kepadatan dan kekuatan campuran. Semen Portland berfungsi sebagai bahan pengikat utama, sementara air murni
digunakan untuk memastikan reaksi kimia yang optimal saat proses penerasan berlangsung. Untuk efisiensi dan kualitas, pabrik biasanya dibangun dekat dengan sumber agregat guna mengurangi biaya transportasi dan emisi CO2. Bahan-bahan ini kemudian disimpan dalam kondisi khusus. Semen dalam silo baja tertutup dengan pengatur kelembapan, sedangkan pasir dan batu disimpan di gudang kering yang berventilasi baik. Tahap ini sangat penting karena penyimpangan kecil dalam kadar air atau perbandingan bahan dapat menyebabkan retakan atau berkurangnya kekuatan blok. Melalui proses penyaringan dan penyeimbangan kelembapan yang teliti, bahan baku menjadi siap untuk tahap berikutnya. Setelah bahan disiapkan, semuanya dimasukkan ke dalam mixer industri berkapasitas besar. Poros baja berputar cepat untuk memastikan campuran homogen dengan kepadatan optimal. Berbeda dengan beton biasa, campuran untuk blok beton memiliki kadar air yang lebih rendah. Jika terlalu banyak air, blok akan mudah retak atau berubah bentuk saat dikeringkan. Karena itu, teknisi berpengalaman memeriksa kadar air secara manual agar campuran tetap padat, namun cukup plastis untuk dicetak dengan sempurna. Dalam fasilitas modern, parameter pencampuran dapat disesuaikan untuk menghasilkan berbagai jenis blok. Mulai dari blok struktural padat hingga blok dekoratif dengan permukaan halus. Tahap ini merupakan titik penentu kualitas seluruh proses produksi, di mana ilmu material dan presisi teknik berpadu untuk menghasilkan blok beton yang kuat dan tahan lama. Campuran beton yang telah siap kemudian masuk ke mesin pencetakan otomatis, jantung dari lini produksi. Di dalam cetakan baja yang terbagi ke dalam beberapa ruang, campuran ditekan kuat secara bersamaan. Proses ini melibatkan dua gerakan utama. Pertama, kompresi bertekanan tinggi, di mana sistem hidrolik menekan campuran hingga beberapa ton per inci persegi. Dan kedua, getaran intens yang membantu partikel pasir, kerikil, dan semen saling mengikat rapat tanpa celah udara. Hasilnya adalah blok yang padat, halus, dan seragam. Setelah dicetak, blok-blok ini dikirim ke ruang pengeringan untuk tahap pengerasan. Blok yang baru dicetak masih lembab dan belum memiliki kekuatan penuh. Oleh karena itu, mereka dimasukkan ke dalam ruang pengeringan tertutup yang dilengkapi sistem pengatur suhu dan kelembapan otomatis. Uap panas dengan suhu 60–70 derajat Celcius disirkulasikan selama 18–24 jam. Menjaga kelembapan hampir jenuh agar proses hidrasi berjalan sempurna. Dalam kondisi ini, terbentuklah kristal kalsium silikat.
struktur utama yang memberi kekuatan tekan tinggi pada beton. Jika suhu atau kelembapan tidak stabil, permukaan blok bisa retak atau berubah bentuk. Karena itu, pabrik modern menggunakan sistem pengeringan uap tertutup yang dikendalikan komputer untuk memastikan hasil yang konsisten. Setelah 12-24 jam, blok mencapai kekuatan standar dan siap untuk pendinginan dan inspeksi akhir. Blok yang telah dikeraskan dikeluarkan dari ruang uap dan didinginkan secara bertahap agar suhu dan kelembapannya stabil. Sampel diambil secara acak dari setiap batch untuk diuji kekuatan tekan, daya serap air, berat jenis, dan ketepatan dimensi. Hanya blok yang memenuhi seluruh standar teknis yang dikirim ke tahap pengemasan otomatis. Blok-blok ini disusun di atas palet baja menggunakan konveyor otomatis, lalu dibungkus dengan plastik pelindung multilapis untuk mencegah benturan dan abrasi selama pengiriman. Setiap batch dilengkapi dengan kode dan sensor berat untuk pelacakan logistik. Dari sini, palet dikirim menggunakan truk industri berat ke berbagai proyek konstruksi di seluruh dunia.